itu sebagaimana kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab dari surat Efesus pasal yang pertama. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca secara silih berganti. Saya ayat yang ke-15, Bapak Mama di ayat yang ke-16, dan kita akan bertemu di ayat yang ke-21. Oke, baik, kalau kita semua sudah dapat, kita akan baca di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 23. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 23. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain dan takutkan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mari kita angkat pujian. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Mari kita buka hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita buka hati kita yang terbaik buat firman-Nya. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Kerinduanmu. Kita ulangi pujian ini dari yang terakhir. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Kami hadir di sini karena kami merindukan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan dan kami akan mengalami segala berkat dan rahmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karenanya Roh Kudus memimpin kami semua
supaya kami dengan hati yang tulus, suci dan murni beribadah kepada Tuhan, bukan karena rutinitas, tetapi karena kami betul-betul mengasihi Tuhan. Oleh sebabnya hamba berdoa, siapkan hati kami sekalian ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua ada Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat dan wahyu untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sementara hamba berbicara, Roh Kudus mengambil alih semua dan mempersiapkan kami semua dengan sungguh-sungguh dan serius di dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Orang percaya berkata amin. Baik, silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jujur menjawab, siapa di antara kita yang ingin dimengerti? Semua pasti ingin dimengerti. Bagaimana perasaan saudara kalau ada yang cuek dengan saudara? Dicuekin begitu, tidak. Terus apalagi tidak punya perasaan, sampai kita bilang lu tidak punya perasaan. Saya percaya semua kita ingin dimengerti, tetapi rupanya kata Alkitab bukan saja kita, tetapi Tuhan juga ingin dimengerti. Jadi persoalan hidup yang kita jalani ini bukan karena salah siapa, bukan karena salah Tuhan, tapi karena kita tidak pernah memahami isi hati Tuhan. Kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam perjalanan hidup kita kelihatan kita sendiri yang mengatur hidup kita dan bukan Tuhan yang mengatur. Alkitab berkata banyaklah rancangan di hati manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Ini persoalannya, hidup kita ini yang menentukan Tuhan, bukan kita. Kita boleh berencana, kita boleh punya ekspektasi yang begitu tinggi, kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya harapan, kita boleh punya keinginan yang tinggi, tapi ingat, yang menentukan Tuhan. Dalam perjalanan hidup tentu kita punya cita-cita begitu banyak, punya kerinduan. Orang tua juga tentu punya cita-cita dengan tentang anak-anaknya. Sebagai seorang gembala, saya pun juga berdoa dan punya kerinduan untuk jemaat ini ke depan seperti apa. Tapi ingat, semua hanya Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya kita harus mengevaluasi diri kita dan banyak berintrospeksi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saya sudah mengerti apa maunya Tuhan? Kesaksian tadi luar biasa. Perjalanan kami kedua hamba Tuhan ini luar biasa. Dan saya pun tidak pernah berpikir akan jadi seperti ini. Tapi karena Tuhan yang menentukan. Jadi kami injak di Kota Kupang pertama kali tanggal 16 Oktober tahun 97. Karena saya bertobatnya tanggal 13 Mei tahun 97, hari Kamis jam 3 sore. Saya hafal sampai hari ini. Saudara ingat tanggal pertobatan saudara? Ingat tanggal lahir baru saudara? Saya lahir dari orang tua saya tanggal 1 Juli 1981. Sekarang saya berusia 41. Semua masuk ke seperempat abad ya. Sudah mulai tua, belum tua, baru mulai ya. Jadi tolong dimengerti, baru mau mulai tua, belum, jadi masih muda ya sergam ya, masih baru mulai tua ya. Yang ngomong ini sudah mulai, saya baru mulai. Dan umur jasmani saya 41 tahun, umur rohani saya 97 saya bertobat. Jadi sekarang 2022 seberapa ya? 23 bagaimana? 2022 kurang 1997. Coba dikurangi. 26 atau 27? Karena saya sudah ulang tahun perak 25 tahun. Pelayanan ini tahun lalu kalau tidak salah. Jadi 26 jalan. Nanti bulan Mei nanti tunggu. Jadi saya sudah ulang tahun pelayanan saya yang ke-25 tahun. Tahun perak sudah
Jadi nanti saudara tunggu 25 tahun lagi, 50 baru kita ulang. Jadi yang bersyukur yang hadir pada pas 25 itu ya. Nanti tunggu ke 50 lagi. Itu mungkin saya sudah punya cucu ya. Ya. Jadi berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut alurnya Tuhan, menurut apa yang Tuhan mau tuh. Kelihatan hidup ini ada persoalan, tetapi enjoy kita menjalani. Karena apa? Kita berjalan menurut alurnya Tuhan. Maka dalam bacaan firman Tuhan, Paulus bilang ke jemaat Efesus, harus mengerti kehendak Tuhan, atau Tuhan pun ingin dimengerti. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus karena memang dia melihat bahwa setelah dia mati nanti, umat Tuhan ini akan diperhadapkan dengan serigala-serigala yang buas, serigala-serigala yang ganas, akan diperhadapkan dengan iblis yang begitu keras bekerja. Maka terakhir dalam pasal 6 kan dia bilang harus diperlengkapi dengan senjata perlengkapan dari surga, karena akan berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Tuhan pun ingin dimengerti. Kalau kita manusia saja ingin dimengerti, apalagi Tuhan. Dan orang yang mengerti Tuhan itu adalah mereka yang memang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka yang betul-betul sudah lahir baru, mereka yang betul-betul sudah mengalami Tuhan di dalam hidup. Jikalau tidak, orang akan biasa-biasa, gereja biasa-biasa, melayani ya biasa-biasa, semua biasa-biasa. Tidak ada sesuatu beban, tidak ada sesuatu yang mendorong di dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik, supaya dalam perjalanan pelayanan kita bukan sekedar pelayanan. Orang yang sekedar melayani yang karena tugas, karena apa? Saya takut nanti banyak orang yang akan dilemparkan keluar dari kerajaan sorga karena tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang buat mujizat kesembuhan, usir setan, setan datang domba usir, begitu. Pada akhirnya itu akan diusir keluar. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dia buat kejahatan bukan karena dia berzina, bukan mencuri, merampok, bukan korupsi. Tidak melakukan kehendak Bapa itu satu kejahatan. Dan ini sangat mengerikan. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama. Ada 4 hal, tapi hari ini saya omong 2 saja. Minggu depan baru sambung 2 lagi. Ya, ada 4 hal. Apa yang Tuhan mau kita mengerti? Atau kehendak Tuhan itu seperti apa? Dia mau apa yang dia mau kita lakukan. Itu. Yang pertama, memperhatikan cara hidup. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus. Yang keempat, mengucap syukur. Mengucap syukur. Jadi 2 hal akan kita belajar sama-sama hari ini. Mari kembali melihat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang kita lakukan sebagai bentuk kita mengerti kehendak Tuhan adalah memperhatikan cara hidup kita. Paulus bilang sama jemaat di Efesus supaya kau memperhatikan cara hidupmu. Karena memang di Efesus ini kan mereka bercampur baur dengan para penyembah berhala. Karena dewi yang terkenal di Efesus pada waktu itu adalah Dewi Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewa yang dikenal di sana sebagai dewi kesuburan. Maka Efesus menjadi pusat peradaban, di mana setiap kota dari berbagai bangsa dan penjuru datang di Efesus membawa persembahan mereka kepada Dewi Artemis, supaya Dewi Artemis memberkati usaha mereka. Dan saat itu Rasul Paulus menginjil di sana. Lalu kemudian dia menginjil, dia memberitakan Yesus. Lalu pengikut-pengikut Dewi Artemis ini bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus, menjadi orang percaya. Maka pemilik daripada penyembahan ini marah dan mengamuk. Akhirnya mereka mulai usir Paulus dan sebagainya. Jadi pertentangan luar biasa. Sehingga Paulus ketika itu dia di penjara, dia bilang sama jemaat di Efesus, ingat, perhatikan cara hidupmu. Karena Paulus takut, karena pada bagian firman Tuhan lain Paulus berkata, aku khawatir kalau usahaku melayani ini sia-sia.
Inilah menjadi pergumulan gembala. Ini menjadi pergumulan para pemimpin rohani. Jadi para pemimpin rohani yang sungguh-sungguh menggembalakan umat, sungguh-sungguh mencintai umat, mereka khawatir, mereka selalu ada kecemasan. Jangan sampai bimbingan rohani yang saya berikan sia-sia. Jangan sampai, ya memang begitu juga. Kan ada yang setelah kita baptis selesai pergi dan akhirnya pergi dan kembali lebih hancur lagi dengan hidup yang lama. Ini yang menjadi kekhawatiran dari para pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang hanya mengharapkan perpuluhan jemaat saja dan tidak perhatikan jemaat hidup lu baik kok tidak, yang penting terserah, yang penting antar perpuluhan, yang penting lu gereja, lu mau mabok, lu mau apa terserah, yang penting lu gereja, yang penting lu kasih perpuluhan, yang penting lu kasih tanggungan, itu aja. Dan pemimpin rohani yang betul-betul dia bukan prioritaskan persembahan, dia bukan prioritaskan perpuluhan, dia prioritaskan bagaimana kehidupan jemaat roh itu rohaninya mantap. Kalau jemaat rohaninya mantap, tanpa ngomong pun pasti dikasih perpuluhan. Amin. Jemaat kalau rohaninya mantap, tanpa ngomong pun dia kasih persembahan. Makanya konsep kita di Pintu Elok, perrohani kita yang harus dibangun pertama, bukan minta uangnya dulu. Maka di sini saudara lihat, tanya saja. Tidak ada pernah di sini kita kasih tanggungan kan? Tidak pernah Pintu Elok kasih tanggungan. Ya kita mau Natal, ya nanti ya kasih uang 1 orang 10.000. Tidak ada. Atau pernah? Tidak. Tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Kan saya punya prinsip itu. Kalau saudara-saudara punya rohani sudah mantap, tanpa diomongin, pasti dengan sendiri akan datang kasih serba Tuhan. Persembahan yang paling utama adalah hidup kita ini. Bukan perpuluhan, bukan kolekte. Pemerintah kalau begitu tidak antar kolekte dong. Kalau begitu tidak antar perpuluhan dong. Kalau begitu tidak antar ini dong. Tidak, jangan salah mengerti. Kalau saudara betul-betul sudah menyerahkan hidup 100% kepada Tuhan, maka dengan sendirinya akan terbawa, tergerak untuk datang. Tidak akan dipaksakan. Jadi Tuhan mau ajar kita di sini memperhatikan cara hidup kita. Artinya mulai dari sekarang masing-masing kita mulai mengevaluasi diri. Masing-masing kita mulai melihat diri kita sendiri. Apakah cara hidup saya ini seperti anak Tuhan atau seperti anak hantu? Apa cara hidup saya ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kelakuan hidup saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi kita di hadapan Tuhan hari lepas ke sehari. Bukan jemaat saja, kami pendeta-pendeta juga harus berevaluasi. Jangan sampai kita pakai jiwa pendeta tapi karakter preman. Betul tidak? Jangan sampai kita pendeta pakai pakaian pendeta, amin, haleluya, hari Minggu, tapi turun ternyata pendeta baku siku juga. Ternyata pendeta baku gigit juga. Pernah lihat pendeta baku gigit? Kalau pendeta baku gigit repot itu. Kalau pendeta baku gigit, maka jemaat baku telan. Ya, ini keadaan. Jangan heran kalau pendeta baku pun gara-gara jabatan. Baku karena apa? Merasa ada yang lebih dari dia, tidak mampu itu, mulai bikin move. Di depan senyum, salon, dalam hati kurang ajar lu, lebih baik cepat mati lu. Jadi kita harus introspeksi diri kita. Karena itu perhatikan dengan saksama, teliti, betul-betul lihat. Saya ini anak Tuhan bukan sih? Cara bicara gua ini anak Tuhan bukan sih? Nah, gua kata orang Jakarta ini. Cara ngomong saya, cara melayani saya, apakah bagaimanakah? Harus belajar terus. Orang yang bijaksana, dia tidak lihat orang lain, dia lihat diri sendiri. Amin. Amin. Anak kita harus berkaca pada firman Tuhan untuk melihat diri kita. Satu kali petani, dia punya kebun itu kera banyak masuk, monyet-monyet masuk di situ makan. Oh, petani ini sudah susah. Bagaimana caranya? Lalu petani ada akal. Dia pasang taruh cermin, dia taruh sisir, dia taruh pisau. Lalu dia duduk di tempat dia jauh, dia taruh sisir, pisau dengan cermin juga. Nah, monyet ini kan suka lihat, terus tiru. Sekarang monyet masuk di dalam kebun ketimun. Asik makan di jalan dia cermin. Nah, petani duduk di sana jauh baru ambil sisir rambut dia cermin.
Monyet juga ambil sisir rambut. Ini sisir rambut juga. Wah. Terus dia anu dah di tas di jidat. Monyet ikut juga. Petani ambil apa sisir. Terus taruh di leher. Monyet ambil pisau dihajar di leher. Dia hajar dia mati di tempat. Dia darah keluar semua. Dia bunuh diri sendiri. Nah, kita juga kalau misalnya ada kotoran di muka kita tidak tahu. Kan biasa ibu-ibu sudah setel rapi, sudah pokoknya sudah bedak keren ini. Tapi sampai di pesta masih buka lagi HP lihat. Ya tahu betul tidak ibu? Lihat apa? Rambut tidak jatuh jadi mesti angkat begini. Tidak jatuh juga. Jadi cermin itu gambaran firman. Jadi mau bercermin pada hidup rohani kita, baca kitab suci, baca firman Tuhan, sehingga hidup kita itu betul-betul adalah mencerminkan Kristus. Paulus bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita berlaku, bagaimana moral kita, etika kita, bagaimana perbuatan kita. Karena kita berkata perbuatan baik itu dilihat orang, dan orang akan memuliakan Bapa di surga. Orang yang betul itu baru anak Tuhan. Jangan sampai di gereja anak Tuhan keluar anak hantu. Di sini haleluya, keluar haleluya. Di sini dia nyanyi aku berubah, sungguhku berubah. Begitu pulang dari gereja nyanyi aku masih seperti yang dulu. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup. Kenapa? Karena tidak pernah urus diri sendiri. Bila orang di saudara-saudara, mulai hari ini kayak perlu diri saya, kayak perlu hidup saya. Tidak usah kayak pada orang lain. Lu tidak usah kepo dengan Lesti, Kejora, dan Bila. Orang usah bikin prank nasional, ya. Tidak usah urus orang punya, urus kita punya saja. Tidak usah urus orang lain, urus kita sendiri saja. Lu sudah pernah berdoa, lu yang ngomong pernah berdoa, nah ini kadang-kadang kita ini ya terlalu menghakimi orang lain. Jadi mulai hari ini belajar. Tuhan berkata, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nanti suatu saat saya akan kupas ayat itu. Sudah benarkah hidup keagamaanmu? Karena masuk surga bukan soal ahli Taurat, bukan soal pendeta, bukan soal tamatan teologi. Ya, soal hubungan kita dan Kristus yang membawa bisa kita ke surga. Jadi mari hari ini kita memperhatikan cara hidup kita. Jangan seperti orang dunia. Saya tidak perlu menjelaskan orang dunia seperti apa. Tapi paling tidak orang duniawi dia tidak akan suka akan ibadah. Dia tidak akan suka akan kebenaran firman. Ya. Khotbah dia tersinggung. Saya pernah cerita ilustrasi di sini tuh. Satu bapak tidak pernah gereja, dia masuk gereja. Padahal pendeta setiap tema khotbah ini bukan menyerang dia. Jadi waktu datang dulu paling depan. Jadi pendeta khotbah, saudara-saudara jemaat Tuhan. Hari ini tema khotbah saya, setan ada di mana-mana. Saudara-saudara, setan ada di mana-mana. Terkadang setan ada di depan kita. Bapak yang baru pertama kali gereja tersinggung. Ini pendeta ini pasti dia singgung saya. Lalu dia bangun duduk di ler paling tengah. Lalu pendeta tidak ada kepekaan juga. Waktu biasa di depan tengah situ. Lalu pendeta khotbah, saudara-saudara, setan bukan saja depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Waktu marah, sentimen beta apa? Lalu dia duduk di kursi paling belakang. Sampai di belakang sana, pendeta khotbah, saudara, setan bukan saja depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Waktu saya dibanting kaki, dia keluar di halaman gereja. Pendeta khotbah terus, saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Lalu waktu sambung, di halaman juga Bapak. Dia tersinggung di khotbah pendeta. Itulah orang-orang duniawi, tidak mendengar firman dan merasa tersinggung. Tapi bagus orang yang peka dia tersinggung karena memang itu keadaannya perlu bertawatan. Jadi pertama pulang dari sini jemaat Tuhan, perhatikan cara hidup kamu tuh beda, ya. Kita tuh beda, kita tidak sama. Kita walaupun tinggal di dunia ini, tapi kita bukan orang dunia, kita orang surga. Filipi 3:20 berkata, kewargaan negara kita di surga. Berdoa ya, supaya LCD sudah datang, baru kita mempasang video. Khotbah ada videonya, kita harus nampak di sini. Yang kedua dan terakhir,
Pendeta Marco kalau biasa 1 jam. Tapi saya lihat di situ panas juga, jadi masih semangat kita stop. Nanti minggu depan sambung lagi karena masih ada kerja lagi. Ya. Yang kedua, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan cara hidup kita. Kenapa? Karena yang kedua, hari-hari ini jahat. Karena kita harus mempergunakan waktu yang ada ini. Waktu ini sangat mahal, amin. Waktu ini sangat mahal, jangan dibuang-buang. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Saya berikan contoh. Sekarang saya muda misalnya, saya muda tuh, saya baru mulai itu, belum masih muda. Tapi apakah saya bisa kembali seperti tahun 97 yang lalu? Tidak. Saya bisa kembali imut-imut? Tidak. Sekarang so amit-amit nih. Dulu saya sama mama kami jalan, luar biasa. Kami kemana-mana. Sampai sendal swallow tuh, itu buang di belakang. Yang tenda waktu itu tuh Carville. Masih ada sekarang Carville ya? Tapi Carville sekarang sudah ada harga lah ya. Dulu tuh harga tinggi Carville lumayan. Tahun 97 Carville itu harga 10.000, 15.000, tapi itu mahal. Karena waktu itu masih ada uang Rp25. Saya masih bertemu uang Rp25. Tidak, kami yang Rp25 pasti bertemu tahun-tahun 80-an orang sampai 97 itu. Masih 5 perak ya. Jadi kalau dapat Rp25, senangnya luar biasa. Karena beli es kalau kita dapat Rp100 yang merah, itu bangga sekali. Wow, itu senang sekali karena dapat es 4. Dapat es 4. Dapat es 4. Kan es lilin Rp1.5. Ya, jadi ada yang merasa berarti itu orang-orang tempo dulu orang ya. Ya, luar biasa. Sendal Carville itu harga 10.000, 7.500 saya ingat, 7.500. Itu mahal. Lalu kami dapat gitar merek Osmond asli itu paling mahal 50.000 dan berat gitarnya. Nah kalau dia masih ada, kalau Osmond masih ada sampai sekarang mungkin dia harga sudah sekitar 700-800an. Osmond, merek Osmond. Itu dia punya rangka tuh masih simpan sampai sekarang masih ada di petnya di Alos. Kenangan yang luar biasa. Nah, saya tidak akan kembali seperti dulu lagi. Waktu terus berjalan. Ya, orang selalu membandingkan waktu dengan uang. Sehingga mereka berusaha bekerja hanya uang, tapi hari Tuhan mereka tidak gereja. Ya toh? Hari Minggu tidak pergi gereja. Tapi kalau kerja jalan terus, cari uang. Bagi mereka, waktu adalah uang. Orang Barat berkata time is money. Dan orang Cina berkata time is money, but money is not time. Waktu adalah uang kata orang Barat, tapi orang Cina bilang waktu adalah uang, tapi uang bukanlah waktu. Kalau orang bilang waktu adalah uang, orang bisa tukar waktu dengan uang. Datang ke gereja, tidak datang ke gereja, kirim perpuluhan saja. Berarti besok kasih perpuluhan, sampai gereja sudah apa-apa. Kan begitu. Saya berkata sama saudara bahwa waktu ini, apa arti waktu? Pertama, waktu adalah hidup. Ingat Bapak, waktu adalah hidup. Jadi kalau saudara memboroskan waktu, saudara memboroskan hidupmu. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Kesempatan bisa kita temukan dalam waktu, tapi waktu tidak bisa kita temukan dalam kesempatan. Kalau waktu sudah berlalu, kesempatan pun berlalu. Jadi kesempatan ikut waktu. Kenapa? Karena kita di dalam waktu. Tuhan mencipta waktu. Tuhan ada di luar waktu. Dia bukan ada di dalam waktu. Tuhan ada di luar waktu dan mengendalikan waktu. Sedangkan kita dicipta oleh Tuhan, dimasukkan di dalam ruang waktu. Jadi kita memulai hidup kita, menjalani hidup kita, dan akan mengakhiri hidup kita di dalam waktu itu juga. Jadi yang pertama, waktu adalah hidup. Jangan boroskan waktu. Kalau boroskan waktu, kita boroskan hidup. Makanya orang tua dulu bilang begini, anak perempuan, jangan bangun kesiangan. Karena kalau lu bangun kesiangan, ayam sutotok itu berkat. Betul ya? Artinya apa? Kalau kita bangun kesiangan, semuanya apa yang kita rancang itu pasti akan tergeser. Kita rancang misalnya jam 8 saya buat ini, jam 9, jam ini, jam 12 ini buat ini. Tapi karena kita bangun terlambat, maka semua akan tergeser. Dan kita akan buang waktu.
Waktu adalah kesempatan. Mari kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan untuk mencari wajah Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kesempatan hanya sebentar saja. Lalu yang ketiga, apa itu waktu? Waktu adalah catatan. Ingat baik-baik, waktu adalah catatan. Ketika saya berkhotbah, ada secara langsung ini yang merekam semua khotbah saya, dan secara langsung ini mengingatkan saya hati-hati dalam berbicara, karena bisa jadi ada kata-kata yang salah yang bisa saya ucapkan. Dan saya tidak bisa mengelak karena itu rekam. Tuhan punya alat rekam paling canggih. Tuhan tahu. Dia mencatat semua yang kita lakukan dan dimasukkan dalam kitab-kitab perbuatan. Di hadapan penghakiman terakhir, setiap perbuatan kita akan dinampakkan oleh Tuhan. Tuhan catat. Kita melayani sungguh-sungguh, Tuhan catat. Kita malas melayani, Tuhan catat. Kita sungguh-sungguh beribadat, Tuhan catat. Tidak bersungguh-sungguh, Tuhan catat. Apapun yang kita lakukan, kita boleh sembunyikan dari hadapan sesama kita, orang tua kita, hamba Tuhan kita, gembala kita, tapi tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhan catat. Jadi pertama, waktu adalah hidup. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Yang ketiga, waktu adalah catatan. Ini yang saudara harus pegang, supaya kita bergunakan waktu ini dengan baik, karena waktu-waktu ini kata tetap jahat. Saudara lihat ya, kejahatan sudah merajalela. Dunia tidak akan semakin baik. Presiden Jokowi umumkan bahwa tahun 2023 masalah ekonomi gelap gulita. Tidak ada kepastian di tahun 2023. Ada kurang lebih 189 negara yang sekarang antrean di IMF, Bank Dunia, untuk minta bantuan karena 2023 tidak ada harapan. Bank Dunia saja sekarang sudah ragu. Bank Dunia saja memprediksi 2023 ekonomi global mengalami pasang surut yang mengerikan. Dan Indonesia pun akan mengalami. Ini presiden yang ngomong, bukan paranormal ya. Ini presiden yang ngomong. Lalu kita takut? Tidak perlu takut. Orang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Amen. Pasti dijaga oleh Tuhan. Amen. Saya terberkati dengan khotbah pada hari Jumat. Mazmur 112. Mendengar kabar celaka dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pelihara hidup kita. Jadi saudara tidak perlu takut. Yang penting sekarang, pergunakan waktu ini selalu ada di kaki Tuhan. Ingat baik-baik. Jangan hanya berkumpul doa sama-sama, berdoa sama-sama. Di rumah kalian juga berdoalah, baca kitab suci, ambil waktu berdoa bersama Tuhan. Karena sekarang ini yang kita harapkan Tuhan, tidak ada yang lain. Karena hari-hari ini makin jahat. Jadi mari siang hari ini kita merefleksikan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan dua hal ini. Pertama, memperhatikan cara hidup kita. Dan yang kedua adalah mempergunakan waktu yang ada, karena waktu ini sangat singkat. Saya ini tawaran untuk dapat uang terlalu banyak, Bapak Mama. Terlalu banyak. Sampai terakhir saya mau ditawarkan untuk jadi ketua forum anti korupsi Kota Kupang. Tinggal Pak Wali Kota tanda tangan saja. Itu SK masih ada taruh satu meja. Tapi saya belum antar dia. Karena saya berpikir matang dan berdoa, itu bukan passionnya saya. Itu bukan panggilan saya. Panggilan saya jadi ketua anti korupsi Kota Kupang itu bukan panggilan saya. Sebentar saya khotbah di mimbar, lalu sebentar saya cek siapa yang korupsi, cari data korupsi, siapa yang korupsi, kepala desa mana korupsi, kita lapor. Sudah lah, itu ada orang jadi biar kok. Saya mau cari kepala desa di alam sana, korupsi harus masuk penjara, tidak ada waktu. Amin? Tidak ada waktu lah. Pastikan sudah kok ada orang siapa sarjana hukum lah, DP sudah lah begitu. Kita ini mau urus bagaimana siapa setan bola lari ini kita mau kejar kok tangkap ini. Ya, ini kerjaan kita, kerjaan saya sebenarnya ini saudara. Banyak hal tawaran. Terakhir saya ditawarkan untuk kerja di kapal pesiar di Tanjung Priok. Itu 1 bulan berapa juta gajinya coba? 40 juta KCB, 40 juta. Jadi saya jadi pendeta di kapal pesiar dengan gaji 40 juta, tapi 6 bulan sekali baru turun di darat. Saya bilang 6 bulan sekali saya turun, mama pindah Sumatera. Saya tidak mau. Banyak. Dapat uang ternyata gampang. Gampang ya dapat uang.
Tapi kalau bukan passion kita di situ, jangan cari gara-gara. Kalau Tuhan berkati saudara-saudara dengan passionnya, ada Fani main musik, buat di kontrak luar biasa, yang penting perpuluhannya hadir tuh. Haleluya. Ya. Mas, saya berdoa saudara punya karunia masing-masing. Itu punya panggilan di mana di situ. Jadi ini kan guru olahraga, sarjana SPD. Sebenarnya harus esmus ya, sarjana musik. Tapi ini SPD guru olahraga yang menjadi waktu praktek Bibi masih di SD Koten ketemu dengan Kakak Fani ini. Ternyata kita masih keluarga. Nah, beliau selesai tamat, tapi ada orang kemarin ada lowongan untuk cari guru olahraga nih. Saya bilang sama saya, Bapak, coba telepon Fani kok. Jangan cari masalah. Dia tidak akan mau jadi jalan. Nah, kalau orang ada minta main musuh kontrak, nah itu kita panggil dia. Tapi kalau segitu itu panas. Kalau dia mau saya, bukan sebenarnya guru mengajar. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, tidak. Panggilan itu tidak bisa dibohongi. Panggilan hati. Jadi kalau kita panggilan di mana di situ sudah ya, jangan nanti Sarah habis tamat sekolah teologi pindah jalan anggota DPR lagi. Itu saya akan turun KPR dari kamu dan saya akan hajar dia dari panggung KPR. Sarjana teologi tapi anggota DPR itu bukan teologi lagi, tolologia. Ya, sarjana tolologia. Ya, kalau salah dengar panggilan gitu. Jadi kalau yang ancang-ancang mau anggota DPR lebih baik beralih sudah. Ya. Lu ambil PAK saja. Kalau PAK bisa itu. PAK bisa, tapi kalau STH teologi murni ada pendeta yang luar biasa, dia masuk caleg nih, padahal omong juga aung-aung, tapi dia masuk ini calon anggota DPR. Hampir berapa ratus juta habis, dia kasih ke apa, kasih orang terima saja. Begitu pemilihan dia kalah telak. Akhirnya apa? Dia sujengkel dengan gereja yang pertama di awal-awal sama-sama dengan kita, dia sujengkel, akhirnya dia bawa aliran baru lagi pergi. Itu barisan sakit hati. Yang bikin sakit apa? Diri sendiri. Ya. Setahu panggilanmu itu melayani Tuhan sepenuh waktu dengan ilmu-ilmu yang ada. Tapi jadi caleg lagi. Sehingga nanti kalau pelayanan dua kaki begitu setengah mati susah. Ada yang beralasan, tidak apa-apa kita menjadi berkat di DPR. Harus lebih DPR menjadi berkat. Jadi itu saya. Tetapi ya, itu pun tidak kita paksakan ya. Tinggi masuk baru nanti akhir ke KPR katarik, nah sudah begitu. Jadi saya berharap ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang passionnya ST semua ya, Santi STH juga ya, teologi ya, Kopak, teologi Evel, teologi ya, Sarah teologi ya, Maria yang Pak ya, nah, Maria bisa jadi ibu DPR. Jadi marilah, saudara, kalau saudara dulu dan perhatikan mungkin kelihatan kelihatannya sekilas kita ini tidak laku-laku begitu. Sekilas tidak. Tapi kalau saudara menggumuli menekuni passion saudara, ini saudara susah bagi waktu. Ya, Fani pasti susah bagi waktu tuh. Orang pasti minta main musik kiri kanan tuh susah bagi waktu. Ada yang juga nanti kan special song to Alor. Special song. Ya kalau Fani bisa ikut lebih bagus lagi kamu berdua. Nanti kita bikin baliho 6x8. Ya, itu penyanyi penama semua tuh ya. Yoram Adrian. Jangan pakai fam. Dia suka pakai fam. Yoram Adrian bisa. Dengan ya, Mas Galang dengan Mas Regen. Regan. Iya. Kesana kita bikin ya. Jadi tanggal 25 sampai 27 Oktober itu di Alor. Besok saya berangkat bertobat camat. Jadi walaupun kita ibadah di teras, tapi pelayanan kita besar. Buat apa kita bikin gedung besar? Tapi orang-orang tidak bermutu yang kita kumpul dalam semua. Ya kan? Biar gedung kita sederhana mungkin 6x8. Tapi orang-orang dalam, ngerti semua. Orang-orang yang memang nilai kualitasnya tinggi. Dan saya percaya yang akan bikin besar pintu elok ini karena kualitas saudara. Amin. Ya itu kualitas saudara, kualitas ibadah kita.
kualitas pengkhotbahnya, kualitas pemain musiknya. Kualitas itu, kualitas perangainya, kualitas karakternya. Nah, kualitas itu yang akan menjadi seperti suatu magnet daya tarik yang akan menarik orang datang. Pintu elok di mana tuh? So ada pintu elok lagi. Jadi saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu yang ada. Karunia kamu apa? Kembangkan itu. Dulu saya, seperti mama kesaksian tadi, dulu saya suka gambar, Pak. Jadi kalau Tuhan tunjuk apa, saya langsung gambar. Tahun 97. Saya gambar panggung yang besar, saya gambar manusia yang begitu banyak. Baru saya tulis sana, hadirlah KKR bersama Markus Maukari. Di tahun 97. Tapi itu kertas hilang dengan tas semua ya. Pada curikan pun tas kapal, itu jadi buku-buku yang gambar-gambar hilang semua. Saya punya kaset-kaset khotbah yang dulu tahun 97 itu masih ada suara imut-imut, tapi orang curi semua. Iya, doakan hadirlah KKR bersama Markus Maukari di lapangan ini, lapangan itu, pokoknya begini. Ternyata 97 berlalu terus berjalan proses, dan apa yang tertulis semua itu tergenapi. Ya. Sehingga kalau kita menekuni talenta kita, saya menekuni talenta saya, seorang penginjil, maka sekarang permintaan pelayanan datang, kadang-kadang saya yang bingung terima yang mana, tolak yang mana. Ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ini saya akan berangkat tanggal 20 Desember, nanti kembali di Kupang tanggal 20 Januari. Nanti saya ke Kalimantan Barat, Pontianak, Sintang datang ke Pangkalan Buru, terus Surabaya. Kalau Tuhan berkenan ke Surabaya, setelah itu baru kembali ke Kupang. November saya sebenarnya ke Swiss. Tapi satu, jadwal pelayanan sudah ada. Yang kedua, belum bikin paspor. Kalau tidak saya bisa ke Swiss, Belanda, Amerika, Kanada. Waduh, pulang ketemu juga, halo selamat pagi, semangat. Oh, kita bertemu lagi setelah 1 bulan. Iya. Jadi luar biasa. Jadi saudara doakan gembalamu ini ya, supaya dengan pelayanan yang ada, berkat itu yang kita bangun ini tempat. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah curiga gembala, tidak usah, ya. Berkat ada. Ini kita sound system begini, beta pulang dari Kalimantan, sound system satu paket lengkap pasang. Amin. Nama Januari itu satu paket. Amin. Amin. Jadi sound system 2, mixer, power, tambah dengan mic, LCD lengkap semua. Jadi ini sebentar pasang keramik. Ini nanti Mas tadi kita kasih rata, ukur rata bagus-bagus. Karena kita siram air kembali turun ke bawah. Jadi tidak tahu tuh mana yang mata miring, kita tidak tahu. Jadi kita kasih rata baik-baik. Terus pakai karpet. Jadi kita pakai karpet. Jadi kita akan bikin pintu naik, di situ bikin tutup sudah. Ya kalau Tuhan tolong, mudah-mudahan hari Minggu ini sudah ada kipas ya. Kita doakan supaya bisa ada kipas berdiri satu untuk kita pasang. Sudah ada. Jadi saudara-saudara, saudara datang di sini kita doa malam-malam mau tidur, atau yang anak-anak pintu elok yang mau kerja tugas di sini ada wifi, kita datang, kita kasih lah. Gembala tidak pelit, kamu perpuluhan tuh kita pakai bayar ini wifi begitu. Amin. Jadi kalau ada perpuluhan ada mau datang, jangan tahan-tahan berkat, Tuhan ditahan di bangsa setengah mati. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita berdoa ya supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyi satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nanti minggu depan baru kita sambung lagi, penuh dengan Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang penuh Roh Kudus itu apa? Apakah dia berbahasa roh atau tidak? Ataukah dia harus gementar atau diam-diam? Nah, kita akan belajar minggu depan. Dan mengucap syukur seperti apa? Nah, itu yang kita menyanyi satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya harap teman-teman yang datang hari ini minggu depan datang lagi, ya kakak roh, supaya kamu punya potensi ada. Mungkin bisa main drum, bisa main apa, paling tidak Desember kalau Tuhan izinkan, kita Natal tanggal Desember itu band lengkap. Jika Tuhan berkenan, kalau Pastor Harry Hill sugirin datang, dapat. Jadi kamu datang hari Minggu lagi supaya kita ya. Bapak harap nanti kamu pulang kuliah selesai, pulang alor baru kembali kamu gereja. Dan kalau di sini, mari sama-sama kamu diperlengkapi. Begitu kembali mari Nauma, Kolana, Sumanda. Paling tidak bisa bawa renungan di majelis. Amin. Hidup ini adalah kesempatan.
Tunduk kepala semua, tutup mata semua, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Dan juga saya berbari bersama dengan Mama mengucap syukur hari ini tanggal 16 Oktober adalah kami mengucap syukur karena tanggal 16 Oktober 98 kami 97 kami injak kaki di Kota Kupang pertama kali. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sebentar. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Apa yang hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, saudara-saudara, waktu ini sementara saja, hidup ini sementara saja akan berlalu. Kita memperhatikan dengan saksama cara hidup kita. Kita mari mempergunakan waktu yang ada. Pada hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Pertanggungjawaban waktu yang Dia berikan kepada kita. Sekali lagi, oh Tuhan, saya coba semuanya berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Sekali lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, ada saatnya di mana kita akan menjadi tua dan tidak akan berdaya lagi. Mungkin kita memegang tongkat untuk bisa melangkahkan kaki, dan pada saat itu kita tidak akan maksimal lagi di dalam melayani. Tenaga sudah habis. Oleh karenanya Petrus pernah Tuhan Yesus bilang, akan datang saatnya, sekarang kau angkat ikat pedangmu, kau kemana saja kau suka. Tapi akan datang saatnya, orang lain yang akan mengikat pedangmu, orang lain yang akan menuntun engkau, karena engkau sudah tua. Sekarang kita masih muda, saudara, jangan anggap enteng dengan waktu ini. Maksimallah melayani Tuhan dengan tenagamu, sehingga kalau kau sudah tua nanti tidak berdaya lagi, kau mengucap syukur karena sudah mempergunakan waktu yang ada. Banyak orang akan menyesal. Ada beberapa orang tua bilang sama saya, Pak Pendeta, jika sekiranya kami masih muda seperti Bapak,
kami akan sungguh-sungguh melayani. Saya bilang, melayani tidak terlambat, tapi untuk tenaga sudah terlambat. Karena itu mari hari ini kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur siang hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami mempergunakan waktu kami yang ada. Kami memperhatikan cara hidup kami, supaya cara hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, kuduskan kami. Kalau selama ini kami tidak mengerti isi hati-Mu, kami tidak mengerti kehendak-Mu. Siang hari yang berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami umat Tuhan yang hadir. Tuhan mengurapi, memberkati. Firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan melihat kesalahan, kekurangan orang lain, kami juga melihat diri kami sendiri. Dan akhirnya kami boleh jadi berkat. Hamba juga mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini tanggal 16 Oktober adalah sejarah di mana Tuhan bersama kami, bersama Mama Os. Di tahun 97 Tuhan pimpin kami menginjakan kaki. Pada 16 Oktober 97 menginjakan kaki pertama di kota Kupang dan melaksanakan tugas pelayanan. Sampai hari ini kami masih berdiri dan masih ada. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Kami tidak punya apa-apa ya Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah momen 16 Oktober kami terus syukuri setiap tahun. Sehingga kami jangan melupakan bahwa kami berasal dari mana, memulai dari mana, dan sampai Tuhan menuntun sampai sejauh ini. Tuhan, seperti doa Daud, demikian doa kami. Siapakah aku dan kaum keluargaku sampai kau membawa aku sejauh ini? Siapa kami kedua hamba-Mu yang melewati proses yang panjang karena kami meneteskan air mata. Kadang kami menangis, kami disakiti, tapi kami bersyukur dalam proses yang kami alami dari Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Sehingga Daud berkata, oleh berkat-Mu lah kami diberkati. Terima kasih Tuhan, tuntun kami berikan usia yang panjang kepada hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, segala sakit penyakit Tuhan jauhkan. Sehingga perjalanan pelayanan kami bersama-sama kami mengucap syukur Tuhan. Untuk sesaatnya kami terpisah, tapi dalam proses Tuhan kami boleh bertemu, dalam waktu Tuhan kami boleh berjumpa kembali. Hamba-hamba-Mu yang baru pertama kali beribadah bersama kami, Tuhan tolong supaya boleh bertumbuh bersama kami di tempat ini, melayani bersama kami di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, selepas ibadah kami akan kembali ke rumah masing-masing dan akan kembali lagi untuk pekerjaan sisa yang ada. Kami harus percepat karena musim penghujan sudah dekat. Kami berdoa Tuhan tolong Bapak Andis, Bapak Nadi, Tuhan memberkati, dan rekan-rekan muda yang lain akan bergabung dalam pekerjaan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Datang berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan pada siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan berikan cuaca yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.